juga ada kasus dampak dari judi online. Iya. Sampai terjadi salah satu anak yang diduga itu dampak dari dia kecanduan main game online. Membunuh orang tuanya. Iya. Ya itu sebetulnya kalau kita bicara tentang persoalan mental dan lain sebagainya, di syariat kan sudah diatur semuanya. Hal-hal yang dilarang itu pasti menimbulkan efek. Tetapi kenapa ini sekarang marak terjadi di sini? Karena memang pertama ya berangkat daripada ya mental orang Indonesia yang masih seperti itu. Kemudian dibuka peluang yang luas. Sekarang kemudian pemerintah itu berusaha untuk meminimalisir potensi itu. Sebetulnya itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya tidak serumit itu. Aksesnya aja yang ditutup semua. Kan ada Menkominfo. Jangan diselidiki. Pokoknya akses yang begitu kan bisa dikontrol semua. Aplikasi yang ada itu ditutup. Jangan setengah-setengah. Yang terjadi sekarang kan memberikan penyadaran ke masyarakat agar tidak main itu, agar tidak main itu, agar tidak main itu. Tetapi aksesnya akan dibuka. Ya memang menghilangkan niatan itu lebih kuat daripada menutup akses. Karena orang kalau sudah punya mental penjudi, walaupun nggak ada medianya, apapun jadi judi. Sekarang media aplikasinya ada yang untuk online. Kemudian media-media judi yang offline itu, yang duduk itu kayak dulu orang main apa itu? Ya main capjeki, keluduk apa itu, ya macam-macam itu misalkan sudah nggak ada. Sabung ayam macam-macam sudah ditekan gitu. Tapi kalau mentalnya mental penjudi, dia 2 orang dengan kawannya ada yang diajak berjudi, cukup duduk di pinggir jalan. Kemudian tebak-tebakan, mobil yang banyak, mobil yang lewat itu dia hitung. Dalam 5 menit, lebih banyak mana yang ganjil dengan yang genap. Itu aja. Itu kan jadi judi juga. Jadi satunya ngitung. Oh ini yang ganjil sekarang, yang lewat tadi ada 40, yang genap ada 35, berarti yang 40 menang. Kan apa aja jadi. Jangankan itu. Misalkan ada pengajian. Kemudian apa yang dijadikan taruhan? Ayo kiai yang pertama dengan kiai yang kedua, ceramahnya lebih lama siapa? Taruhan ayo. Kata satunya lebih lama kiai yang pertama, satunya lebih lama kiai yang kedua, ditunggulah saat ceramah. Padahal kan kiainya tidak tahu menau itu. Ternyata yang biasanya terkesan lama waktu itu kesusu atau mungkin gak enak badan, ceramahnya sebentar, kan jadi judi itu. Itu kalau mental. Makanya ini perlu terus adanya pendidikan-pendidikan moral yang efektif masuk kepada seluruh lapisan masyarakat. Tapi akses itu sebetulnya ya pemerintah. Kalau judi online sebetulnya sederhana. Kalau semua platformnya ditutup, karena itu terkait dengan persoalan luar negeri, ya platformnya aja ditutup dengan internetnya. Wong sekarang iPhone tidak bisa masuk karena belum selesai aja bisa kok ditahan. Sekarang orang yang mau beli iPhone 16 kan tidak bisa. Maksimal 15 kan? Karena pemerintah belum memberi izin. Nah, apalagi aplikasi. Jadi kalau memang itu mau dihentikan, ya tutup aja aplikasinya semua dengan berbagai macam caranya. Kalau aplikasinya masih dibuka, cuma orang disuruh berhenti, ya dari situ. Makanya jangan setengah-setengah. Artinya menurut Kiai sebenarnya bisa itu dilakukan. Oh, bisa sekali. Ya khawatirnya ada oknum yang bermain di balik itu gitu loh. Yang mengambil keuntungan dari bandar itu. Saya tidak mengatakan siapalah, tapi saya kira orang bisa berpikir itu. Menurut Kiai memang belum dianggap serius. Ya seriusnya di luar, seriusnya di media. Tapi mungkin ada yang diemani. Berapa yang bisa masuk dari situ gitu loh. Lah kalau bicara seperti itu kan yang dikorbankan kan sebetulnya juga rakyat. Cuma dia ingin pasang ini agar terkesan serius menangani. Kan bukan tidak bisa. Orang ahli IT itu semua aplikasi, semua yang ada di tracking, yang ada di Indonesia sudah dibatasi. Yang ini tidak boleh masuk. Itu bukan tidak bisa itu. Dari Komdiji itu bisa melakukan itu. Untuk semua aplikasi ditutup kan kemarin sudah terbukti kan ada berapa ratus aplikasi judi online yang ditutup. Ya kenapa kok ada berapa ratus, kok enggak semuanya gitu loh. Karena ada yang semuanya masih dikira-kira, oh ini masih dalam pengawasan Bapepti, ini masih dalam pengawasan ini tidak termasuk judi online. Tapi kan sebetulnya kan member-member juga kan. Dari berbagai macam aplikasi itu. Seperti itu. Pesan terakhir dari masyarakat, khususnya masyarakat kejadian yang tidak manusiawi ini. Ya perkuat pemahaman keagamaan, apapun caranya, baik lewat pesantren, lewat sekolah, lewat majelis taklim, karena itu akan ada pengaruhnya untuk kemudian membuat kesadaran kolektif, menghindari diri dari persoalan-persoalan yang menyimpang, kemudian menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak tepat. Kemudian pada pihak pemerintah,
harus berupaya untuk menutup segala macam hal yang bisa memberikan ruang orang melakukan kegiatan-kegiatan menyimpang. Karena ketika kontrol itu kuat, maka saya yakin perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu akan semakin kecil untuk dilakukan. Jadi perlu kerjasama berbagai pihak, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang bagian dai, yang menceramahkan bagaimana tidak terjadi seperti itu. Tapi itu kan tidak cukup. Orang tua memperkuat kontrolnya. Dari pihak yang berwenang, ia menghilangkan kesempatan untuk itu dengan berbagai macam kekuatan-kekuatan yang dimilikinya.